bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk melanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa saja yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, hari ini kita akan membahas pada poin kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu menguasai apa saja contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif itu. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Dengan kata lain, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan antara serbuk sari dengan kepala putih. Tujuan dari perkembangbiakan secara vegetatif ini untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, apa saja jenis-jenis atau macam-macam perkembangbiakan vegetatif itu? Yuk kita lihat pada tayangan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, melalui tunas. Yang kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi batang. Yang keempat, umbi akar. Yang kelima, geragi. Yang keenam, akar tinggal. Yang ketujuh, spora. Nah, apa saja contoh dari perkembangbiakan vegetatif dengan tunas itu? Bisa kita lihat pada tanaman pisang dan tumbuhan suji. Nah, yang perkembangbiakan vegetatif melalui umbi lapis itu misalnya bisa kita lihat pada jenis bawang-bawang. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang lainnya. Contoh yang berkembang biak dengan cara umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Nah, berikutnya yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Nah, yang berkembang biak dengan geragi, contohnya apa? Contohnya pada rumput teki dan stroberi. Ya, berikutnya yang berkembang biak dengan akar tinggal, itu contohnya misalnya ada pada kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Nah, yang berkembang biak dengan spora ada pada tumbuhan lumut dan paku sarang burung. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Maksud vegetatif buatan di sini, di mana proses perkembangbiakannya itu dibantu oleh manusia. Apa saja macam-macamnya? Di antaranya cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, serta tempel atau okulasi. Untuk lebih jelasnya dari proses perkembangbiakan vegetatif buatan ini, marilah kita lihat video berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok, merunduk, stek, menganten atau menyambung, dan menempel atau okulasi.
Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat dari induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Pada satu pohon tanaman hasil menyambung dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil, serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, tapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak semua betul dan paham betul contoh atau aplikasi perkembangbiakan vegetatif dalam kehidupan kita. Demikian saja untuk video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.